Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai diagram, histogram, poligon, dan kurva Ogive dalam mata kuliah statistik deskriptif. Oke. Ini adalah konten yang akan kita bahas pada siang ini. Yang pertama ada diagram, terus yang kedua jenis diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang daun, diagram radar, diagram surface, diagram stok, diagram scatter, diagram area, lalu ada diagram bar, diagram batang garis, diagram donut, diagram bubble, histogram, poligon, dan kurva Ogive. Untuk pengertian diagram sendiri adalah merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu seperti diagram lingkaran, lalu diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Pengertian diagram menurut para ahli, salah satunya itu adalah pada tahun 1993, pengertian diagram adalah penggambaran grafis abstrak dari materi pelajaran yang mereka wakili. Lalu Anderson pada tahun 1997, arti diagram adalah gambar, namun abstrak, representasi, informasi, peta, grafik, garis, diagram batang, cetak, biru teknik, dan sketsa arsitek, semuanya adalah contoh diagram. Sedangkan foto dan video bukan termasuk diagram. Lalu menurut kamus atau dictionary adalah diagram merupakan sebuah gambar, biasanya terdiri dari gambar garis, dibuat untuk menyertai dan mengilustrasikan teorema geometris, demonstrasi matematika, dan lain-lain. Sehingga gambar atau rencana yang menguraikan dan menjelaskan bagian-bagian operasi dan lain-lain, baik berupa bagan, rencana, atau skema. Nah, sedangkan fungsi diagram itu sendiri adalah salah satunya sebagai visualisasi konsep. Artinya adalah diagram menawarkan untuk mengkonseptualisasikan materi secara visual agar lebih jelas dan menarik. Jenis diagram tertentu seperti diagram Venn menunjukkan keterkaitan konsep dengan menempatkan kata yang paling terkait dalam gelembung yang tumpang tindih. Ini dapat membantu kita sebagai siswa atau yang mempelajari dapat memahami pelajaran yang mungkin tampak terlalu rumit ketika dikomunikasikan dalam situasi pengajaran murni yang berbasis ceramah. Lalu grafik sebagai mempertahankan perhatian, artinya adalah presentasi yang sangat bergantung pada diagram dapat mempertahankan perhatian atau audiens dengan memberi mereka sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dengan memungkinkan mereka menyerap informasi dalam potongan yang dapat dikonsumsi dan mudah diingat. Diagram juga membantu dalam menyaring rencana pelajaran atau presentasi kita ke dalam konsep sederhana yang memungkinkan audiens dengan cepat memahami garis besar konsep kita. Nah, ini masuk dalam jenis-jenis diagram. Ada banyak diagram dan berikut jenisnya beserta penjelasannya. Yang pertama adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan sebuah data dari hasil pengumpulan, perbandingan, pengolahan, dan lainnya yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Penyajian diagram lingkaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu diagram lingkaran yang berbentuk derajat dan diagram lingkaran yang berbentuk persen. Lalu yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis ini adalah gambar atau grafik yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. Kegunaan diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang, yaitu diagram ini disajikan dalam bentuk berupa garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik dan bisa disajikan dalam bentuk data tunggal ataupun data berkelompok. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang ini adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka atau set dengan menampilkan grafik berupa bentuk persegi, balok, atau bujur sangkar yang membahas tentang pengumpulan, penyajian, dan pemrosesan dalam data yang ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Selanjutnya adalah diagram batang daun.
diagram yang menyajikan persebaran data sesuai dengan namanya. Diagram ini terdiri atas dua bagian, yaitu batang dan daun. Batang yang akan mempresentasikan satuan nilai yang lebih kecil dari daun. Misalnya, apabila batang memuat puluhan, maka daun akan mempresentasikan satuan. Yang kelima adalah diagram radar. Grafik radar adalah suatu metode grafis yang menampilkan data multivariat dalam bentuk grafik dua dimensi dari 3 atau lebih variabel kuantitatif diwakili dengan sumbu yang dimulai dari titik yang sama. Grafik radar adalah grafik dan atau plot yang terdiri dari jari-jari yang menjelaskan mengenai nilai suatu variabel. Panjang jari-jari sama dengan besarnya nilai variabel, yaitu kemudian garis ini ditarik menghubungkan nilai-nilai data tersebut. Hal ini membentuk plot berbentuk radar atau bintang. Yang keenam ada diagram batang garis. Diagram batang garis ini adalah diagram yang bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum, serta kuartil atau biasa disebut sebagai 5 serangkai. Selanjutnya adalah diagram radar, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini, nama kategorinya dicantumkan sebagai pada sumbu vertikal, sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara horizontal. Lalu ada diagram area. Diagram area adalah variasi dari diagram garis atau diagram deret waktu. Diagram ini menggunakan daerah berbayang di bawah garis yang diplot pada grafik untuk menunjukkan volume data yang diwakili oleh garis. Selanjutnya yaitu diagram scatter. Scatter plot atau scatter graph, scatter chart, scattergram atau scatter diagram. Ini adalah merupakan sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat Cartesian, yaitu data-data yang ditampilkan menggunakan scatter plot dipresentasikan dengan titik yang terletak di antara dua aksis. Scatter plot baik digunakan ketika kita ingin melihat relasi antara dua variabel. Selanjutnya adalah diagram stok. Diagram stok ini adalah diagram yang menampilkan 3 hal, misalnya harga terendah, rata-rata, dan tinggi, dan menggambarkan struktur secara fisik, di mana stok merupakan akumulasi yang dapat bertambah dan berkurang, sedangkan flow adalah proses yang menyebabkan stok bertambah atau berkurang. Yang terakhir dari jenis diagram adalah diagram surface. Diagram surface ini adalah plot data matriks yang dibuat menggunakan indeks baris dan kolom setiap elemen sebagai koordinat X dan Y dan nilai setiap elemen sebagai koordinat Z. Dan berikut ini adalah format umum sinteks surface yang ditunjukkan dalam gambarnya. Lalu ada diagram donut. Diagram donut chart atau grafik berbentuk kue donat yang berguna untuk menunjukkan presentasi pembagian dari keseluruhan nilai. Dengan model chart ini kita bisa melihat bagian mana yang memiliki porsi terbesar dan bagian mana memiliki porsi lebih kecil. Lalu ada diagram bubble. Bubble chart ini adalah tipe grafik yang memberikan tampilan 3 dimensi dari data yang berbentuk gelembung. Sesuai dengan namanya, yaitu grafik gelembung adalah variasi dari grafik scatter chart di mana titik data diganti dengan gelembung dan dimensi tambahan dari data yang dipresentasikan dalam ukuran gelembung. Oke, tadi itu adalah jenis-jenis diagram, pengertian diagram, dan menurut para ahli juga. Lalu untuk bahasan selanjutnya mengenai histogram, poligon, dan kurva Ogif ini akan disampaikan oleh rekan Cika dan Cindy. Silakan. Selanjutnya yang kita mau bahas itu ada histogram. Histogram sendiri merupakan grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Gitu. Jadi contohnya ada di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa lihat. Bentuknya sama seperti diagram batang, hanya saja bedanya jika diagram batang itu dia nggak pakai tepi-tepi kelas, tapi untuk histogram sendiri dia menggunakan tepi-tepi kelasnya. Gitu. Setelah itu langkah-langkah apa aja sih yang bisa dibuat untuk membuat histogram sendiri?
Jadi yang pertama teman-teman bisa buat kolom tambahan dari distribusi frekuensinya, biasanya berupa tepi bawah dan tepi atas dari tiap kelasnya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa biarkan frekuensinya sesuai dengan kelasnya, sehingga teman-teman bisa tinggal untuk membuat diagram batangnya. Nah, itulah yang disebut dengan histogram. Setelah itu ada yang namanya poligon. Nah, untuk poligon sendiri nanti akan diterangkan dengan rekan Cika. Silakan. Selanjutnya, itu ada diagram poligon. Poligon itu adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Contohnya itu ada yang sebelah kiri bawah, itu ada contoh diagram poligon frekuensi. Langkah-langkah dalam membuat diagram poligon itu buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Selanjutnya ada kurva Ogive yang akan dibacakan oleh rekan saya Cindy Rahelita. Oke. Selanjutnya untuk kurva Ogive. Kurva Ogive sendiri merupakan kurva yang menunjukkan kumulatif negatif ataupun kumulatif positif. Di ujung kiri sebelah bawah, teman-teman bisa lihat yang garisnya turun ke bawah merupakan Ogive negatif, sedangkan jika garisnya ke atas itu menunjukkan Ogive-nya positif. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat cara untuk membuat kurva Ogive itu gimana sih. Yang pertama, teman-teman bisa buat urutan dari tepi bawah hingga tepi atas, kemudian teman-teman tinggal sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Setelah itu, dari kurva Ogive-nya bisa dihubungkan tiap-tiap garisnya, maka hasilnya akan sama seperti ujung sebelah kiri bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba masuk ke Q&A. Untuk nomor 1, rekan Cika boleh bantu jelaskan? Yang pertama, soal nomor 1, itu jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Tahun 2000 itu jumlahnya itu ada 20, 2001 ada 40, 2002 itu jumlahnya ada 50, 2003 ada jumlahnya 70, dan 2004 itu jumlahnya 100. Soalnya itu nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang sebagai berikut. Pertama itu dibikin garis vertikal sama horizontal, ada banyak lulusan sama tahunnya. Lalu dibikin tahun 2020 sesuai dengan jumlahnya itu 20, 2001 maksud saya dengan jumlahnya 40, 2002 itu jumlahnya dengan 50, 2003 jumlahnya ada 70, dan 2004 itu jumlahnya 100. Yang kedua itu soalnya akan dibacakan oleh rekan saya Cindy. Oke, untuk nomor 2, diketahui dari data kampus Unpad memiliki 2.600 mahasiswa. Nah, dari kegiatan kampus ini, mahasiswa harus mengikuti kegiatan bakat kemahasiswaan, di mana dari data-data tersebut dapat dibentuk suatu diagram lingkaran. Yang pertama itu ada kegiatan basket. Basket itu yang meminati ada 130 derajat, bola 100 derajat, silat 80 derajat, sedangkan untuk musiknya belum diketahui. Nah, dari data-data tersebut kita harus mencari tahu berapa sih banyak mahasiswa yang memilih untuk kegiatan bakat musik. Nah, maka dari situ kita bisa dapat jawaban. Yang pertama kita harus cari itu jumlah dari seluruh kegiatan yang diminati, di mana di situ sudah ada 3 ekskul yang diketahui, ada basket, bola, dan silat, di mana total semuanya adalah 310. Jadi di situ ada sedikit koreksi teman-teman, di mana yang harusnya 130 min 100 min 80 itu harusnya 130 plus 100 plus 80, hasilnya jadi 310. Nah, kemudian hasil dari itu dikurangi dengan si
total seluruh lingkarannya. Jadi satu lingkaran itu yang kita tahu kan ada 360 derajat. Jadi 360 minus 310 maka hasilnya di 50 derajat. Maka minat mahasiswa yang mengikuti musik itu ada sekitar 50 derajat. Nah, dari situ kita bisa ketahui berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan musik. Caranya dari 50 derajat dibagi 360 untuk satu lingkaran full dikali dengan seluruh jumlah mahasiswanya. Jadi 50 derajat per 360 dikali 12.600. Maka dari situ kita bisa simpulkan total mahasiswa yang memilih mengikuti kegiatan musik ada sekitar 1.750 mahasiswa. Selanjutnya boleh nomor 3, rekan Cika. Dan selanjutnya soal nomor 3 itu ada hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMPX digambarkan dalam distribusi bergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Pertama ada berat badan, titik tengah, sama frekuensi. Berat badan 15 sampai 19, titik tengahnya ada 17, dan frekuensinya ada 2. Berat badan 20 sampai 24, itu titik tengahnya ada 22, dan frekuensinya 10. Berat badan 25 sampai 29, itu ada titik tengahnya 27, dan frekuensinya 19. Berat badan 30 sampai 34, titik tengahnya ada 32 sampai 27. Berat badan 35 sampai 39, titik tengahnya ada 37 dan frekuensinya ada 16. Berat badan 40 sampai 44, itu titik tengahnya 42 dengan frekuensinya itu 10. Berat badan 45 sampai 49, titik tengahnya ada 47 dan frekuensinya 6. Berat badan 50 sampai 54, itu titik tengahnya ada 52 dan frekuensinya ada 5. Berat badan 55 sampai 59, titik tengahnya ada 57 dan frekuensinya 3. Berat badan 60 sampai 64, titik tengahnya ada 62 dan frekuensinya ada 2. Lalu dijumlahkan semua frekuensi dari berat badan 15 sampai berat badan ke 60 dengan jumlahnya itu ada 100 frekuensi. Terus dibikin histogram dan poligon frekuensi dari tabel di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Dibikin garis vertikal sama horizontal. Nah, ada frekuensi sama berat badan. Nah, berat badan 12 itu ada 0. Jadi nggak ada. Yang kedua itu berat badan 17 itu ada 2 orang. Terus yang garis ketiga itu berat badan 22 itu ada 10 frekuensi. Berat badan 27 itu ada 20 frekuensi. Berat badan 32 itu ada 27 frekuensi. Berat badan 37 itu ada 15 frekuensi. Berat badan 42 itu ada 10 frekuensi. Berat badan 52 itu ada 5 frekuensi. Dan berat badan 57 itu ada 3 frekuensi. Berat badan 62 itu ada 2 frekuensi. Itu nanti dibikin garis poligon sama bentuk histogramnya. Yang keempat itu soalnya akan dibacakan oleh rekan saya sini. Oke, untuk soal nomor 4, boleh slide-nya Mas? Ya, untuk soal nomor 4, kita diminta untuk mencari daftar frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Jadi dari data yang teman-teman bisa lihat, di situ ada hasil ulangan frekuensi, di mana hasil ulangannya dari 65 sampai 67 itu ada 2, dari 68 sampai 70 itu ada 5, dari 71 sampai dengan 73 itu ada 13, dari 74 sampai dengan 76 ada 14, dari 77 sampai 79 ada 4, dan dari 80 sampai 82 itu ada 2. Jadi semuanya ditotal, maka didapatkan 40 mahasiswa sesuai dengan frekuensinya. Nah, dari data tersebut kita buat untuk frekuensi kumulatifnya. Yang pertama kita cari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi di sini cara nyarinya sama teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari data di mana kalau frekuensi kumulatif kurang dari, maka data yang diambil adalah data terbesar dari nilai terbesar dari setiap frekuensi ditambah dengan 0,5 gitu, maka didapatlah jumlah kumulatif kurang darinya ada 2 gitu. Sedangkan untuk data yang
kumulatif lebih dari, itu kebalikannya, di mana kita cari nilai paling kecil ditambah dengan 0,5. Dikurang dengan 0,5. Gitu. Dimana dari data pertama kita ambil sampel, frekuensi kumulatif kurang dari itu data pertama itu kurang dari 67,5. Di situ diambil dari hasil ulangan 67 data paling tinggi di kelas pertama ya. Di kelas pertama ada 67 ditambah dengan 0,5, maka hasilnya dapat 2. Sedangkan untuk data frekuensi kumulatif lebih dari, itu diambilnya dari hasil ulangan terkecil kelas pertama yaitu 65 dikurangi dengan 0,5, maka didapatlah hasilnya 40. Demikian penjelasan dari saya. Ada yang mau ditambahkan, Mas Dea? Kalau dari saya sih cukup penjelasannya tadi mengenai diagram, terus ada histogram, poligon, dan kurva Ogive, serta kita juga sudah membahas mengenai beberapa contoh soal mengenai materi tersebut. Dari teman-teman lainnya mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita tutup sesi presentasi kali ini? Sudah? Udah cukup sih, Mas. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut dengan slide terakhir, yaitu, nah ini adalah kelompok 3. Di situ pertama ada Cindy, yang kedua ada saya sendiri Dewa Baskara, lalu ada Cika. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu DRA Eni Suryani, MPD, selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah statistik deskriptif ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat serta ilmu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah ataupun dimanapun, prokesnya tetap dijalankan, semangat terus untuk belajarnya. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang lainnya. Silakan untuk teman-teman lain kalau ada tambahan untuk ditutupnya. Cukup, Mas. Udah cukup. Oke, kalau gitu saya mewakili kelompok ini mengucapkan selamat belajar untuk teman-teman yang lainnya, dan sebentar lagi kita mau lebaran, jadi tetap terus semangat. Selamat siang dan sampai jumpa.